jelaskan, aku akan menyertai kamu. Bilang sama sebelah, Tuhan pasti sertai kita. Yakin dong, Tuhan sertai kamu. Kalau Tuhan sertai kamu, kamu memang dalam pertempuran, tetapi pastikan tidak pernah yang bisa mengalahkan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Tepuk tangan dulu untuk kemenangan. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, maka kita akan menyimak satu demi satu kata-kata. Saudara perhatikan, karena sesaklah, ayat yang berikut, jangan konsentrasi, ayat yang ke-13. Untuk masuk ke dalam jalan itu, ada beberapa statement yang Tuhan menjelaskan di sini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga. Ternyata untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu dibutuhkan namanya sebuah keteladanan. Bilang sama sebelah, butuh teladan. Kalau kamu ngomong tentang jalan yang sempit, seberapa jauh kamu berjalan di jalan yang sempit itu sekarang? Bilang sama ibu di sebelah, Agnes bilang sama ibu yang berkacamata di sebelah kamu, kamu sementara berjalan di jalan yang sempit. Salah kalau kamu salahkan orang lain. Ada yang di sini nama Agnes, tepuk bahu ibu yang di sebelah. Mana? Pak Wadi, tepuk bahu istrimu di sebelah. Kamu sementara berjalan di jalan yang sempit. Yang pertama kamu minta pertolongan bukan kepada uang, tetapi yang pertama kamu minta pertolongan kepada yang mengizinkan kamu berjalan di jalan itu. Kamu takut ya lewat jalan yang sempit itu? Ibu Agnes bilang sama saya, kamu takut ya? Sampai kamu mengurung diri, sampai kamu nggak mau ibadah ya, makanya kamu tidak mau bisa, kamu masih lama dalam jalan yang sempit itu. Kalau kamu mau menang, kamu harus lari. Kalaupun kamu berteriak, saya menang dan saya menang, bahkan akhirnya berkata, saya lebih daripada pemenang. Amin. Orang-orang yang berkata begini, kalau kamu mau jalan di jalan yang sempit itu, kamu harus menjadi teladan. Kamu harus punya kesaksian yang hidup. Kamu alami itu, kamu berkata, saya dulu alami itu, tapi saya tidak seperti kamu. Dan saya berkata, untung saya untung. Bilang sama sebelah, biar kalah secara fisik, biar kalah secara kepuji, tetapi untung secara iman. Haleluya, haleluya. Orang yang untung dalam iman adalah orang yang berbahagia, yang duduk pada pagi hari ini dia untung dalam segala keberuntungan. Kita percaya, bilang sama sebelah, kita senang dengan duduk dengan orang yang kaya, dengan berbagai keuntungan. Orang kaya. Orang kaya. Jangan lihat posisinya, jangan lihat pekerjaannya. Karena di atas langit masih ada langit, tetapi di atas langit ada Yesus di sana. Belakang awan, di belakang langit biru ada Yesus di sana. Di belakang langit biru ada Yesus di sana. Di dalam jalan yang sempit itu ada Yesus di sana. Karena Yesuslah jalan yang satu-satunya menuju kepada berbagai kebahagiaan. Amin. Kalau nggak percaya, percayalah hari ini. Makanya yang orang yang beriman itu dia selalu berjalan di dalam jalan yang penuh dengan keberuntungan. Saudara berbahagia, saudara tidak bayar pajak mobil karena saudara tidak punya mobil. Sedangkan motor aja lewat pajak, apa bagaimana dengan mobil? Saudara bersyukur karena saudara adalah orang-orang yang beruntung. Sementara memuji menyenang angkat tangan setinggi mungkin dan bernyanyi berteriak setinggi mungkin dan dia berkata, Tuhan gua ada masih sampai hari ini. Dan aku percaya jalan yang sempit itu membuat saya mengeluarkan berbagai teladan hidup. Saudara harus bersyukur. Semakin hari semakin saudara definisikan, wih dia bu pasu, dia bu iman. Jangan ditanya lagi dan jangan diragukan lagi. Biar orang gosip, bahugin lah. Orang gosip,
Pak utanglah memangnya kita mau pusing nengoni, tapi anjing menggonggong saya balik pun gonggong anjing. Amin. Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Jadi hidup kita selalu sukacita. Amin. Tidak boleh warna hidupmu dengan kekurangan, warnailah hidupmu dengan berbagai keberuntungan. Karena itulah sukacita. Jalan yang sempit itu berbicara tentang sebuah investasi keteladanan. Karena jalan itu pernah dilewati oleh para pendahulu. Katakan sama-sama, jalan itu pernah dilewati oleh para pendahulu kamu, yaitu Yesaya, Yeremia, Yusuf, Yosua, dan lain-lain. Kalau mereka nggak menderita, yang sampai mereka mati, katakan sama-sama, kamu tidak semenderita seperti mereka. Kalau mereka mencucurkan darah, dan kamu adalah yang menjadi orang yang bisa membagikan berkat bagi banyak orang. Sebenarnya kita generasi orang percaya yang sangat beruntung. Mereka mati sahih, orang cuma mati sakit. Mereka dalam kekurangan, kelaparan, mereka dalam bahaya maut, tetapi orang berkata, dalam nama Yesus berkuasa, maut telah pergi dan kehidupan telah datang. Sebetulnya saudara ini kalau menyembah nasi begini-begini, saudara, harus menyembah sekuat tubuh, jiwa dan roh saudara. Orang yang berjalan dalam jalan yang seperti itu, penghasilan keluaran keteladanannya selalu luar biasa. Amin. Bilang sama sebelah, anak lemah lembut ini tidak ada duanya. Apalagi saudara marah di dalam roh, tidak ada duanya. Amin. Bilang sama sebelah, kalau kita senang mampu orang kalau berdoa, kita minta ampun, tapi menusuknya juga minta ampun. Jadi kalau orang ada di jalan yang seperti itu, jangan salahkan siapa. Bilang sama saya, siapa suruh mau mengiring Tuhan? Bilang, iring Tuhan harus pikul salib. Bilang sama sebelah, iring Tuhan harus pikul salib. Bilang, pikul salib, pikul hinaan, pikul olokan. Bukan cuma itu, menyangkal diri, bro. Bilang, bukan cuma pikul salib, menyangkal diri. Bilang sama sebelah, makanya teratur. Hari ini ada berkat, besok susunya Anda. Hari ini ada duit, besok susu kosong. Hari ini tertawa, besok susu menangis. Hari ini bersorak, besok menangis. Itulah menyangkal diri dan memikul salib. Barang siapa kalau menolak itu, dia tidak akan beruntung, Amin. Bilang sama sebelah, tanya sama sebelah, salib kamu kecil atau besar? Atau salib kamu bikin sendiri? Kalau salib bikin sendiri, saudara akan stand di kuburan. Tetapi kalau selama salib itu dibuat oleh Tuhan, Tuhanlah yang akan membawa timbangan itu. Amin. Gak mungkinlah salib Mampora sama dengan salib daripada Ciona. Dua-duanya sama mengiring Tuhan, tetapi salibnya berbeda. Amin. Makanya kalau salib itu dibuat oleh Tuhan, nikmatilah dengan ucapan syukur. Kalau berjalan di jalan yang sempit itu, siap pikul salib juga. Amin. Bilang sama sebelah, pikul salib. Pikul salib. Iring Tuhan. Sampai mati. Sampai mati. Oh iya. Silang anak saya kemana? Anak panggil kita sudah jelas mengana balik. Langsung aja balik joden dia, balik joden dia, balik jo sekarang. Waduh, heran saya. Kalau hidup kita mau memikul salib, maka sukacita itu selalu membawa kita kepada sebuah kesaksian yang dahsyat. Amin. Jalan yang sempit itu mengajari kita mempunyai hidup yang mempunyai keteladan. Yang kedua, jalan yang sempit itu membawa kita untuk kita punya keberanian menolak apa tawaran dunia. Jangan punya
sangka jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Jalan yang sempit ini membawa kita punya keberanian yang menolak yang daripada dunia. Cowok nggak bertobat berani tolak. Bilang sama sebelah, Agnes bilang sama sebelah, kalau cowok belum bertobat berani tolak. Berani tolak. Harga mati. Kalau Soekarno kan dia belum bertobat, tolaknya enggak boleh tolak karena kawin seumur hidup. Ini boleh. Alkitab berkata orang yang beriman menguduskan yang tidak beriman. Istri yang beriman menguduskan yang belum beriman. Alangkah bagusnya kalau suami sudah beriman menguduskan istri yang beriman. Jangan berkata ini dong anak tiap hari ke gereja, namun kita di rumah masih lebih rohani. Itulah jalan yang lurus. Dia sangka dia di rumah dia beriman, dia sangka dia di rumah dia orang rohani. Sebetulnya kata-katanya hanya rohani, tetapi hatinya seperti Tambiki dulu. Hatinya menggedo, hatinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya orang yang mau berjalan di jalan yang sempit itu, dia harus berani menolak tidak seiman. Hai yang muda-muda angkat tangan, yang belum menikah angkat tangan. Tinggi-tinggi, kalau perlu berdiri di atas kursi. Menikah itu hanya sekali untuk selamanya. Salah memilih menangis seumur hidup. Kalau salah memilih tapi bertobat, doa, puasa, jalan terus berkata Tuhan sebetulnya kita memang dari awal suka pada dia. Mari kita lihat dia punya mobil Avanza. Kita lihat dia punya kalung titanium yang ada di leher. Kita lihat dia punya rumah, padahal itu semua milik orang tuanya. Dia belum punya pekerjaan sama dengan you. Tapi hari ini kalau kita percaya di dalam Tuhan, kita beriman di dalam Tuhan, jangan sampai engkau menangis, engkau menikah dan engkau menangis. Dan engkau berkata, Pak Gembala tolong doakan saya bukan berdoa, tapi saya berkata Tuhan tambahkan bebannya. Gereja jangan dibuat tanpa masalah, tapi gereja dibuatlah untuk menemukan jalan ini. Saudara-saudara tinggi sekali. Ada hal yang istimewa. Hai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kalau satu cowok belum bertobat, jangan berani tolak. Jangan suruh dia bertamu terus. Bertamu sekali, hei ade. Yang kedua, hei ade. Yang ketiga, hei ade makan bakso. Kalau dia sudah traktir, ingat tawaran yang terakhir. Ada orang dua boleh bersenang-senang. Itu dia. Kalau boleh katakan, kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Jadi hidup kita harus kemana? Harus berani punya tolak. Walaupun itu berkata, tapi ujungnya menuju kebiasaan apa gunanya? Alkitab berkata, hai orang kaya yang bodoh. Sudah kaya, sudah pintar, bodoh lagi. Bilang sama sebelah, saya duduk dengan orang-orang yang berhikmat. Amin. Amin. Kalau perlu kita punya jodoh orang tua yang tentukan. Karena orang tua dulu makan asam dan garam. Kalau hai mama-mama, ibu-ibu, bapak-bapak yang duluan makan asam dan garam, saya tidak tahu berapa gudang dan berapa tahun yang saudara sudah makan. Tularkanlah itu kepada anak-anak cucumu. Harga kedepannya mereka lebih bahagia daripada saudara punya kebahagiaan. Amin. Jangan lagi saudara sudah berumur sampai berapa tahun, baru saudara bertobat dalam rumah tangga, masih karota, masih mau kalah, terus tularkan itu kepada anak yang berkata, memang anak ini salah kali, ganti John. Memangnya ini bang sereh? Tidak. Hidup kita harus mengerti dan memahami. Sekali habis keputusan yang salah, saudara akan menangis seumur hidup. Hari ini kau berdiri di pihak Tuhan, maka Tuhan akan berdiri di depanmu menghadap semua lawan-lawan dan semua pergumulanmu. Tapi kau berdiri bukan di pihak Tuhan, engkau akan berdiri dan menghadap melawan dengan Tuhan. Siapakah yang bisa melawan Tuhan dan dia menang? Tidak ada, Alkitab mencatat, tidak ada orang yang menang melawan Tuhan. Dan Tuhan itu hanya menghembuskan dengan napasnya, dan semua orang akan jatuh dan semua orang akan kalah. Tapi orang yang menang adalah orang yang berdiri di pihak Tuhan. Sekalipun dia menangis, sekalipun dia berlutut, tapi dia dikaruniai roh yang mulia
kepadanya, karena dia adalah hamba yang setia, umat yang setia kepada Tuhan. Amin. Begitu. Yang masih belum menikah, tanyalah kepada yang sudah menikah. Bilang, berapa kali anak menangis dengan anak pulang? Tanya pada orang, tulis rekam. Biar mereka cerita sedikit kronologis rumah tangga mereka, supaya saudara kalau menikah sudah sangat berhati-hati. Saking berhati-hati tidak mau menikah. Tetapi saudara bersyukur kalau yang tidak menikah harus punya karunia. Kita yang menikah. Oh iya, kenapa menikah? Nah, kalau dia orang yang lain lewat bunga mawar, lewat kakak bujang, itu bukan punya karunia tidak menikah. Itu punya karunia ketakutan untuk melamar, karena saudara papujinya kosong. Jadi kita belajar hari ini, bersyukur hari ini. Tuhan itu tidak pernah salah pilih. Tuhan sudah tahu orang yang mampu, maka Tuhan ada di kiri kanan, di depan, muka belakang. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan Allah. Amin. Yang kedua, orang berjalan kalau jalannya sempit, apa? Harus berani menolong. Berani tolongnya. Hei mama, kalau cowok-cowok bertamu di rumah saudara, lihat dia dari kaki sampai kepala, balik ulang. Hanya jahat pak dia. Kalau dia, oh itu cowoknya betul. Mama, anak bujang. Harus punya penilaian tertentu. Jalan yang sempit itu tidak semua orang mau memilih, karena semua serba steril. Iman steril, Manchester steril, berkat steril, semuanya steril. Sebuah keajaiban yang kita mau terima dari langit adalah kita harus mensterilkan iman percaya kita lebih awal. Karena yang kamu terima itu adalah tidak semua orang bisa menerima. Yang kamu terima itu dari surga. Semua orang bisa makan, tapi tidak semua orang diberi makan dari langit seperti Israel berjalan di padang gurun. Semua orang bisa minum air, tapi tidak semua orang bisa minum air seperti di Masa dan di Meribah. Semua orang bisa berjalan, semua orang bisa berjalan, tapi tidak sama dengan orang Israel berjalan 40 tahun tidak pernah ganti baju dan ganti sepatu. Semua orang bisa menyembah, tapi tidak semua orang disebut, oh inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang bisa bergereja, tetapi tidak semua orang berkata, aku mengenal Engkau. Kita hari-hari ini sementara mencari keberkenanan Tuhan. Kita hari-hari ini bukan mencari keberkenanan seorang pendeta, seorang pastor. Bukan kita mencari seorang keberkenanan seorang penatua, tapi kita sementara mencari keberkenanan Tuhan. Makanya wajarlah kita harus bersyukur. Tuhan sementara melakukan sesuatu. Dalam dirimu ada pemurnian dari waktu ke waktu. Kalau engkau tidak ada uang, berkata terima kasih Tuhan. Dan menghadapi kesulitan ini, uang bukan segala-galanya. Tapi saya tahu, saya sementara dibuat Tuhan sakit ini untuk saya berhenti berbuat dosa. Saya bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan, saya mengerti pergumulan yang saya hadapi ini membuat saya lebih setia, membuat saya lebih dewasa, membuat saya lebih dipercayakan di hadapan Tuhan. Semakin kesulitanmu berat, semakin Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar turun atas dirimu juga pada hari ini. Tuhan itu bukan pemain sinetron. Tuhan itu bukan sementara menyortir kita dan akan ditampilkan di TV mana. Tapi Tuhan itu sementara melihat iman kita. Maka hari ini saudara punya keberanian untuk menolak semua kelemahan yang menimpa dirimu. Saudara tahu hari ini berapa banyak orang yang diinfus di rumah sakit? Berapa orang yang sementara dilanda oleh sakit, mereka tidak bisa ke rumah sakit karena mereka tidak punya uang. Berapa banyak orang hidup dalam gelandangan? Berapa banyak orang tinggal di bawah kolong jembatan? Kalau hari ini engkau dipanggil Tuhan, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar kepadamu. Persiapkanlah dirimu, negeri sana aku akan serahkan kepadamu.
dikerjakan dalam diri kita, dan kita perlu mempersiapkan diri. Tuhan itu berjanji bukan seperti dunia menjanjikan. Tuhan itu berjanji, dia berkata lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada firman-Nya tidak kugenapi. Kalau hari ini Tuhan itu mau sementara mau menggenapi firman-Nya, siapakah orang yang sementara Tuhan genapinya? Katakan sama dirimu, akulah orang yang sementara Tuhan mau genapi firman-Nya dalam dirimu. Jangan tunjukkan orang lain, karena Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Sementara kekuasaan engkau bangun, maka disitulah kepercayaan Tuhan akan turun kepadamu seperti mimpi saja, tiba-tiba datang kepadamu dan engkau berkata, terima kasih Tuhan Allahku yang besar, Allah yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar bagaimana berjalan dengan Tuhan. Kita mengalami banyak keberuntungan. Hidupmu bau adalah bau mujizat. Hidupmu adalah bau inspirasi. Jejakkan langkahmu diikuti oleh banyak mata dan diikuti oleh banyak langkah, karena kau sudah meneladani perjalanan Kristus dalam dirimu. Bersyukur bukan karena kita punya. Bersyukurnya saudara masih ada sampai hari ini karena Tuhan yang menopang engkau dalam segala waktu. Belajarlah berterima kasih, belajarlah bersyukur. Dalam keadaan apa sekalipun, berkata Tuhan itu jauh sangat baik di dalam segala keberadaan. Belajar datang, belajar berterima kasih kepada Tuhan untuk segala yang Dia percayakan. Hari ini adalah kita harus berani berjalan di jalan yang kita menolak. Kalau belum waktunya Tuhan membuat sesuatu dalam dirimu, bukan berarti Tuhan lupa kepadamu. Kalau hari ini kau sementara menangis bukan Tuhan yang kau banyak dosa. Kalau hari ini kau belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan itu kekurangan untuk menolong engkau. Kalau hari ini engkau kekurangan, berarti Tuhan berkata, engkau masih mampu menghadapi itu, maka aku masih percayakan pergumulan itu kepadamu. Engkau masih mampu. Kalau aku pindahkan masalahmu kepada orang lain, belum tentu dia mampu. Maka bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita mengiring Tuhan, bukan cari tangan Tuhan. Ada roti, ada sumber air, ada uang, ada pekerjaan. Carilah hati Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpercaya. Aku mau jadi anggur yang tercurah. Aku mau jadi teladan di atas semua keteladanan dunia. Tuhan sementara mengerjakan itu dalam gereja Tuhan. Dan kita perlu belajar untuk bersyukur. Kita perlu belajar untuk berterima kasih. Hari ini bukan karena Tuhan tidak menjawab doamu, engkau dalam tekanan, bukan berarti engkau sangat tidak layak. Tapi hari ini engkau dilayakkan dan engkau dimampukan. Karena engkau masih datang ke rumah Tuhan. Walaupun engkau terlunta-lunta, engkau seperti orang yang tidak punya tujuan dan arah. Tetapi ketika engkau langkah ke gereja, di saat itulah Tuhan menggantikan dan menukar beban hidupmu dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang senantiasa bukan melihat berapa banyak dia dapat dari Tuhan, tetapi berapa keberkenanan hidupnya kepada Tuhan. Berkenalan itu yang perlu kita cari. Langit dan bumi akan lenyap, yang kita cari banyak waktu, bertahun-tahun hanya menyertai kita di bumi, tetapi yang menyertai kita sampai ke kekekalan adalah yang kita duduk hari ini. Firman yang kita dengar, iman yang kita bangun, kesetiaan yang kita bangun, itulah yang menjadi tiket kita menuju kepada kekekalan untuk selama-lamanya. Jadi kita perlu belajar. Amin. Mau sungguh-sungguh cuma Tuhan. Yes. Semangat dong. Cukup paus kelas, semangat dong. Kalau anakmu 5, motormu 1, antar anak yang pertama jam 4 pagi sudah ke gereja. Kalau anakmu 6, motor 1, jam 2 pagi sudah antar yang pertama ke gereja. Haleluya. Dengan apa aku membalas kasih Tuhan?
kebenaran, aku angkat engkau hidup-hidup. Bilang sama sebelah, aku mau lihat engkau Tuhan angkat hidup-hidup. Artinya engkau matinya sakti. Itulah diangkat hidup-hidup. Amin. Bilang sama sebelah, aku mau lihat engkau Tuhan angkat hidup-hidup. Ketika cuma bangunin kaget supigi, itulah angkat hidup-hidup. Haleluya. Baru cerita kaget supigi, itulah diangkat hidup-hidup. Nggak sakit dia, masa? Iya. Baru baca cerita baru teleponin. Supigi, itulah diangkat hidup-hidup. Tepuk tangan semua. Aku mau melihat Tuhan mengangkat engkau hidup-hidup. Aku gak tega engkau mati sahih, karena darah sahih tidak ada dalam diri. Haleluya. Puji Tuhan. Cinta sama Tuhan semakin dalam. Amin. Coba saudara cinta sungguh-sungguh sama Tuhan, masa kekurangan? Kita hanya percaya itu. Saudara kerja, saudara kekurangan, kita hanya kerja, masa kita hanya kekurangan. Beda di mana itu? Payanonya kerja, kekurangan cuma 2 hari, paling tinggi 3 hari. Kalaupun 4 hari itu bonus. Kekurangan pakai bonus segala. Tandanya kekurangan itu berarti payano sudah puasa lagi. Dia bilang puasa aja, biar cuma minum air. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tepat jam engkau akan diberkati. Oh makan lagi 3 piring, sama dengan ada juga. Kemarinnya makan, kalau dia makan 3 piring sudah tutup yang kemarin punya, sama dengan Anda bilang proses sama dengan Anda aja. Makanya ucap syukur dalam segala. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan sudah proses sama dengan Anda. Kekurangan juga sama dengan Anda. Yang ada 2 hari ini, besok lagi terima 2 juta, sama dengan Anda John. Amin. Saya sementara berkhotbah kepada orang-orang kaya, hartawan, orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Saudara yang percaya, coba ikuti saya misi. Ikuti dong saudara dia. Teleminya jalan seperti ini. Kita bilang, jalan, jangan turun terus. Kita punya anak turun, kita naik. Aku bilang, Pak, ini apa sih? Jangan bilang, itu sudah 2 hari sulia itu. Orang naik Tuhan lupa sedikit. Beras habis, jangan lihat itu semua pada sampai sulia beras habis kan. Nggak usah bilang. Orang semua kerja di ladang Tuhan. Semua lapor Pak Tuhan. Bilang sama-sama, karena masalah lapor Pak Tuhan. Semua percaya Pak Tuhan. Bilang lapor Pak sebelah bikin habis waktu. Bikin masalah jadi panjang. Bukan tambah habis bilang itu Pak. Kita lihat anaknya sendiri, doa puasa anaknya datang. Bukan tambah solusi dapat penghakiman. Merasanya nih. Lapor Pak Tuhan. Tuhan apa? Kita ada masalah ini. Susahnya bilang, akulah Maha Tahu. Kau apa dah Tuhan mau? Kita mau kita bikin masalah supaya anak kedangan itu berkurang. Begitu dan Tuhan, iya. Tuhan mau baik, iya. Sampai kapan kan lihat kita penjahat? Kita tetap baik dengan anak penjahat itu. Jadi sukacita aja di dalam Tuhan senantiasa. Tuhan pembaik. Di tengah-tengah ngasih, ngana masih ada penjahat. Biar cuma sedikit masih ada. Kalau sudah ada ngana sukai alam baka. Jadi hidup kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang berjalan di dalam jalan seperti itulah orang yang tidak mau mundur dalam pengeringan. Jangan mundur dalam pengeringan. Amin, bilang sama jangan mundur. Berjalan ditampa boleh. Bilang jangan mundur. Berjalan ditampa boleh. Kalau sudah sekuat melangkah ulang. Amin. Orang yang mau jalan di jalan yang seperti dia tidak akan mundur, dia tidak akan
Tuhan, dia tidak mencari kebenaran yang sesungguhnya, tapi dia hanya mencari Tuhan, ingin cari mujizat. Hei umat Tuhan, jangan mencari Tuhan, jangan cari mujizat. Karena mujizat yang Tuhan lakukan, engkau juga bisa melakukannya. Tuhan berkata, aku berkata, jadi terang, jadilah terang. Engkau berkata, jadi hujan, jadilah hujan. Artinya Tuhan mengadopsi, Tuhan mentransferkan, Tuhan mengimpartasikan, Tuhan mempercayakan. Bahkan dia berkata dalam firman-Nya, yang aku lakukan, kamu juga lakukan. Bilang, dalam mulutmu ada mujizat. Dalam mulutmu ada mujizat. Dalam mulutmu ada mujizat. Dalam mulutmu. Kalau keseringan engkau ngomong firman, keseringan pula engkau menerima mujizat. Keseringan engkau bahas masalahmu berkata, ternyata aku terkenal juga di dalam dirinya. Masalah akan engkau puji. Semakin engkau bahas masalahnya akan telinga besar, kepala besar, dan makan puji. Anggaplah tidak ada masalah. Wih, itu sama. Baru asal itu, kita jangan sama dengan orang yang ada masalah. Masalah. Jangan tinggikan masalahmu, tinggikan Tuhan yang ada dalam dirimu. Amin. Jangan tinggikan problemamu dan engkau buat status, aku hampir mati dan bunuh diri di bawah pohon tobat. Dan semua medsos akan membaca berkata, hei jangan, orang yang menggantung diri bunuh diri akan masuk neraka. Bukan dia dapat bimbingan, tapi dapat kebenaran lain. Jangan di medsosmu engkau tulis keberadaanmu. Sementara kalau engkau tulis, engkau memuji masalah yang ada dalam dirimu. Semakin engkau bahas masalahmu, semakin besar dia akan kepala besar, dia akan kepala batu. Dan dia berkata, cocok kita bersarang di ibu ini, karena kita tidak akan beranjak. Dia ajak kita diskusi terus. Coba kadang orang bertamu di rumahmu, waktu dia berkata selamat pagi, engkau berkata, engkau diam, engkau acuh dengan dia. Dia berkata lagi, selamat pagi ibu, saya ada perlu, engkau acuh. Dan dengan sendirinya dia akan pulang dan dia tidak akan beritahu kepadamu. Demikian dengan masalahmu. Semakin engkau tidak meresponi masalah itu, semakin dia tahu diri dan dia berkata, aku salah masuk ke orang ini. Semakin engkau tidak responi dia, semakin dia berkata, ternyata aku tidak responi orang ini. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang dan berkata, hambaku yang setia, silakan duduk, silakan makan. Engkau mau minum apa? Karena aku mau ngobrol dengan Roh yang suci, kebenaran yang suci, dan kehidupanku akan dibawa dalam sebuah kelimpahan yang luar biasa. Jangan terlalu menceritakan segala permasalahanmu. Dia akan terus menawan engkau dan mengikat engkau. Ceritalah tentang kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Semakin engkau menceritakan kemahakuasaan Tuhan itu, semakin dibuatmu rohmu lega dan matamu terbuka. Dan engkau berkata, di atas semua tantangan ini, Tuhan punya rencana yang indah untuk aku menahan mulut, membuat aku berlututku berlutut, dan membuat lidahku memuji Tuhan. Dan aku percaya Tuhan masih ada bagi saya. Itu dia. Hei umat Tuhan, hentikanlah ngobrol masalah. Maka share konsen, jangan ngomong masalah. Haleluya. Jangan bahas masalah sampai lihat umur masalahnya habis. Kalau saudara mati tidak dikuburkan, itu juga masalah. Ibu Aminah dia mati dan dia tidak dikuburkan, satu kampung semua bawa busur. Tapi ngomonglah tentang kebaikan. Banyak kebaikan kita, kebaikan Tuhan yang kita belum ngomong. Banyak pertolongan Tuhan kita belum ngomong. Banyak penyertaan Tuhan kita belum ngomong. Banyak firman juga kita belum ngomong. Tuhan berkata, alihkan pembicaraanmu. Filipus kalau dia ketemu dengan Sida, beranjak daripada firman Tuhan itu, dia ngomong tentang firman Tuhan kepada Sida. Sida adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi waktu dia ngomong tentang kebenaran Allah, Sida membuka hati dan dia melihat